Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Novita Chandra Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 22404040. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas pra UAS mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pengampu Ibu Sri Haryanti MM. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kepailitan. Nah, nanti ada empat poin yang utama. Yang pertama ada konsep kepailitan, yang kedua ada dasar hukum kepailitan, yang ketiga ada Al-Quran dan hadis yang berkaitan nih dengan kepailitan. Lalu yang terakhir contoh perusahaan syariah yang sudah pailit. Tuh, yang pertama ada konsep kepailitan. Nah, pasti kita sudah sering dengar nih apa itu kepailitan. Sebelumnya, pailit ini adalah suatu keadaan di mana debitur tidak bisa membayar utangnya kepada kreditur. Nah, keadaan ini biasa kita artikan pailit atau kita itu sering mendengarnya dengan istilah bangkrut ya. Untuk dalam konteks Islam, pailit ini biasanya disebut dengan at-taflis, di mana at-taflis ini diambil dari kata jamak dari kata fulus yang artinya uang. Nah, dalam ekonomi Islam, at-taflis ini biasa diartikan sebagai kepailitan atau orang yang mempunyai hutang, di mana hutangnya ini adalah sebagian besar dari hartanya atau sebagian besar atau lebih besar daripada harta orang tersebut. Selanjutnya yakni dasar hukum kepailitan. Nah, dasar hukum kepailitan ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang beserta peraturan pelaksanaannya. Nah, undang-undang ini juga mengatur tentang syarat-syarat dan putusan pailit, tata cara permohonan pailit, tata cara pelaksanaan pailit, tata cara penyelesaian kewajiban oleh kurator, tata cara pembatalan perbuatan hukum oleh debitur, serta tata cara pelaporannya kepada pengadilan. Untuk selanjutnya yakni dasar hukum dalam Al-Quran dan hadis. Jadi yang pertama terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu kadiban farihan maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dun falyu'addil ladzi tumina amanatahu falyattaqillahu rabbah wa la taktumus syahada wa man yaktumha fa innahu 'athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna 'alim. Ya, artinya jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu untuk menunaikan amanatnya, di mana amanatnya ini bisa jadi utangnya. Nah, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selain dari Quran surat Al-Baqarah ayat 283, ada juga ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kepailitan, yakni surat Asy-Syu'ara ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tabkhasun nasi asya'ahum wa la taqtumu fil ardi mufsidin, yang artinya dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Selain dari ayat Al-Quran, ada pula hadis yang mengatur tentang kepailitan. Jadi
ada salah satu jurnal yang saya baca yang mengutip bahwa pendapat Wahbah Al-Zuwaili dalam hukum fikih taflis ini didasarkan atas hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni yang dinyatakan oleh Al-Hakim sebagai hadis sahih, di mana hadis tersebut menjelaskan bahwa sahabat Mu'adz radhiyallahu an pernah dicekal oleh Rasulullah karena berhutang kepada beberapa orang. Kemudian harta Mu'adz radhiyallahu an itu dijual untuk melunasi hutang-hutangnya kepada beberapa orang. Nah, Rasulullah membagi-bagikan hasil tersebut kepada para pemberi piutang atau beberapa orang yang memberikan uangnya kepada Mu'adz radhiyallahu an. Nah, ternyata setiap orang hanya menerima 5/7 dari nilai setiap piutang yang diberikan. Nah, sambil Rasulullah bersabda kepada para pemberi piutang tersebut, kalian hanya memiliki itu. Nah, hal ini diperkuat juga dengan hadis riwayat Bukhari yang selengkapnya berarti dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melihat hartanya yang masih utuh pada orang lain yang telah bangkrut, maka dia lebih berhak terhadapnya daripada orang lain. Baik, contoh yang akan saya ambil dalam penerapan kepailitan perusahaan syariah adalah BPRS Mojoarto Kota Mojokerto, di mana Bank BPRS Mojoarto Kota Mojokerto ini dinyatakan pailit pada 2024 atau tahun ini pada bulan Januari atau sekitar bulan Januari sampai bulan September, tapi dalam tahun 2024. Jadi Bank BPRS Mojoarto Kota Mojokerto ini telah dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 16 Januari 2024. Nah, sebelum dicabut ini, BPRS Kota Mojokerto ditetapkan sebagai BPRS dalam pengawasan intensif atau bisa disingkat BDPI. Nah, penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPRS Mojoarto ini kemudian menjadi Bank Dalam Penyehatan atau BDP. Nah, penetapan BPRS Mojoarto Kota Mojokerto menjadi Bank Dalam Penyehatan ini dikarenakan karena bank tidak bisa mengolah dana atau terus-menerus memburuk karena tidak menganut prinsip kehati-hatian. Jadi, yang sebelumnya BPRS Mojoarto Kota Mojokerto ini ditetapkan menjadi BDPI atau Bank Dalam Pengawasan Intensif menjadi Bank Dalam Penyehatan. Nah, penetapan BPRS Mojoarto Kota Mojokerto menjadi Bank Dalam Penyehatan atau BDP ini berdasarkan pasal 16C ayat 1 dan ayat 4 Klaster Stabilitas Sistem Keuangan serta pasal 325 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK. Nah, lebih lanjut, penetapan status tersebut juga bertujuan agar pengurus atau pemegang saham BPRS Mojoarto Kota Mojokerto tersebut melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi BPRS Mojoarto. Sayangnya upaya penyehatan yang dilakukan oleh pengurus atau pemegang saham pada BPRS Mojoarto Kota Mojokerto tidak dapat mengeluarkan BPRS Mojoarto Kota Mojokerto
dari status pengawasan BDP. Nah, alhasil dengan mempertimbangkan kondisi keuangan BPRS Mojokerto yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka pada tanggal 12 Januari 2024, BPRS Mojokerto Kota Mojokerto ditetapkan sebagai bank dalam resolusi. Lalu, sesuai dengan pasal 6 ayat 2 dan pasal 7 angka 6 klaster lembaga penjamin simpanan UU P2SK, lembaga penjamin simpanan menjalankan wewenangnya untuk mengambil alih pengelolaan BPRS, yang selanjutnya pada 22 Januari 2024, lembaga penjamin simpanan ini memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan dan meminta OJK untuk menyabut izin usaha BPRS Mojokerto. Nah, menindaklanjuti rekomendasi dari LPS tersebut, OJK berdasarkan Peraturan OJK Nomor 28 Tahun 2003 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah melakukan pencabutan izin usaha BPRS Mojokerto. Dengan pencabutan izin usaha BPRS, LPS pun bakal menjamin fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 yang mengatur tentang lembaga penjamin simpanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang P2SK. Yang terakhir yakni OJK menghimbau kepada nasabah Bank BPRS Mojokerto agar tidak khawatir atau tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPRS ini terjamin atau dijamin oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan, BPRS Mojokerto ini tidak bisa menggunakan prinsip-prinsip keislaman dalam hal ini, yakni prinsip kehati-hatian yang menjadikan BPRS Mojokerto Kota Mojokerto ini terpaksa ditutup atau dicabut izinnya.